Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وصحبه الكرام شيخ لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إلى رواه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وسلم عليكم والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط Para hadirin, para jamaah kaum muslimin, segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas hadani Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah malam ini kita semuanya dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya senantiasa dicatat sebagai amal ibadah kita. Bapak-bapak, para jamaah, kita lanjutkan kembali taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas suruku wa tajibu fiha zakatu bi thalathati syaraiqa ay yakuna mimma yazra'ul adamiyuna wa ayyakuna kutan muttaqaran wa ayyakuna nisopan wa amma suruh. Adapun zakat suruh, zakat dari hasil tanaman, suruh. Fatajibu biha zakatu, maka wajib zakat padanya bisalah satu syarat itu dengan 3 syarat. Jadi ada 3 syaratnya untuk wajib mengeluarkan zakat tanaman. Pertama syaratnya ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyuna. Jadi yang ditanam itu artinya bahwa tanaman-tanaman tersebut harus ditanam oleh manusia. Jadi bukan tumbuh dengan sendirinya. Rumput tumbuh dengan sendirinya. Padi ditanam, jagung ditanam, gandum ditanam, singkong ditanam. Tapi kalau seperti ada di daerah itu namanya keciplukan, tahu nggak keciplukan? Ya. Dulu di kampung-kampung itu kalau pas musim orang nanam jagung itu di bawahnya tumbuh dengan sendirinya, bulat-bulat kayak kelereng.
Kalau masih hijau pahit, tapi kalau sudah agak kekuning-kuningan manis. Ternyata setelah itu diadakan sebuah penyelidikan, sebuah riset, ternyata itu juga ada manfaatnya untuk pengobatan itu. Kita kan orang kampung nggak tahu kayak begitu, dibuang-buangin aja gitu ya. Itu namanya ciprukan itu. Itu yang kayak begitu walaupun banyak tidak wajib zakat. Termasuk yang ditanam oleh orang tapi tidak diwajibkan zakat seperti rempah-rempah, bumbu-bumbu, jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, terus apa lagi itu sebangsanya itu. Ya pokoknya rempah-rempah itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah yang ditanam oleh manusia itu sebagai makanan pokok, dan nanti itu bisa disimpan lama. Kayak jagung kan bisa disimpan lama. Bapak-bapak dulu waktu di kampung saya itu kan masih kecil, kan di kampung kan rumahnya besar-besar. Dapur saja, dapurnya orang kampung dengan rumahnya orang sini kadang-kadang masih besar dapurnya orang kampung. Itu dibikin satu tempat di atas dapur, kalau di sana menyebutnya para. Nah, kemudian di atas itu isinya jagung-jagung itu. Nah, jagung yang sudah diikat-ikat taruh di atasnya sampai kering. Kalau di berbuk itu biasanya bukan jagung yang ditaruh di atas itu, bawang merah biar kering. Itu direbus. Nah, bapak-bapak. Yang kedua, wa ayyakuna utan mutahharah. Syarat yang kedua, wajib untuk dikeluarkan zakatnya daripada hasil tanaman tadi adalah makanan pokok yang dapat disimpan. Tadi seperti saya sampaikan itu beras biasanya disimpannya itu dalam bentuk belum digiling, masih gabah. Jadi orang Indonesia ini punya bahasa itu cukup banyak. Kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen ini namanya gabah, kalau sudah digiling jadi beras. Kalau yang kecil-kecil lembut-lembut namanya menir. Gitu. Kalau sudah dimasak juga namanya beda-beda. Banyak airnya namanya bubur. Dibungkus pakai daun namanya lontong, dibungkus pakai itu apa namanya? Janur namanya ketupat. Bahasa Inggris cuma dikenal rice, cuma satu. Jadi bahasa Indonesia khususnya bahasa Jawa itu kaya dengan macam-macam. Jatuh saja kan beda-beda, Pak. Jatuh ke belakang, jatuh ke depan, jatuh miring gitu. Beda-beda sudah pengertian itu kalau bahasa Jawa. Jadi kekuatan makanan pokok yang tahan disimpan. Kadang-kadang ada di kampung itu orang habis panen padi, terus gabahnya disimpan sampai 3, 4 atau sampai 5 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Kalau yang disimpan itu sedikit, dalam pengertian hanya beberapa kuintal, dan itu tidak meresahkan
untuk kehidupan masyarakat itu boleh. Tapi kalau yang menyimpan sampai ribuan ton dan itu tujuannya adalah untuk apa, supaya harga naik, itu haram menurut Islam, nggak boleh. Biasanya yang seperti itu kan orang-orang yang modalnya besar. Minyak goreng tidak ada di pasaran, tapi sebenarnya ada di sana di gudang ribuan ton. Tujuannya apa? Karena di dalam hukum ekonomi, barangnya sedikit, harganya naik mahal. Begitu harganya sudah mahal, baru dikeluarkan. Tahu-tahu di Indomaret yang tadinya nggak ada jadi banyak. Itu permainan meresahkan masyarakat. Karena itu mesti harus dikontrol oleh masyarakat, dikontrol oleh pemerintah. Jangan sampai seperti itu. Bapak-bapak. Yang ketiga, syaratnya wa ayyakuna nisoban. Jadi tanaman itu harus sudah sampai 1 nisob. 1 nisob itu artinya sampai pada batas minimal. Nanti batas minimalnya akan dijelaskan pada bab-bab tersendiri. Nah, seperti umpamanya sapi, batas minimal yang harus dikeluarkan zakatnya kalau sapi itu telah sampai 30 ekor. Kalau kambing kalau sudah sampai 40 ekor. Kalau emas sudah sampai 93,6 gram. Itu namanya nisab, batas minimal. Nah, kalau seperti harta perdagangan, zakat profesi, kemudian al-mawasi, binatang-binatang ternak, itu ada syarat haul. Selain nisab, syaratnya itu sudah 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau untuk tanaman tidak menunggu 1 tahun. Ada ayatnya sebagai dasarnya, itu adalah wa atu haqqahu yawma hasudi. Berikanlah haknya pada hari mengetamnya, pada hari memetiknya, pada hari memanennya. Artinya begitu panen, dihitung sudah sampai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Sekarang umpamanya padi berapa bulan? 3 bulan lebih ya. Tapi dengan digarapnya tanah dan lain sebagainya, kalau normal itu biasanya 1 tahun 3 kali panen. Berarti dibuat rata-rata 4 bulan. Nah, kalau dari hasil padi yang ditanam itu sampai mendapatkan 10 kuintal atau dengan kata lain 1 ton, maka dikeluarkan zakatnya 10%-nya apabila hasil pertanian itu dengan sistem tanda hujan. Jadi tidak pakai irigasi, cara pengairannya 10%, 1 ton dikeluarkan 1 kuintal zakatnya. Tapi kalau menggunakan sistem irigasi, yaitu pengairannya dengan pengairan melalui irigasi yang ada yang mengatur dan kita bayar, mengeluarkan uang untuk membayarnya, maka zakatnya hanya 5%. Coba bandingkan dengan pajak, malah pajak saja kadang-kadang bisa sampai 20%. Nah, pajak itu bahasa Arabnya namanya jizyah. Di pemerintahan zaman Umar bin Khattab dulu, jizyah, pajak itu diwajibkan untuk orang-orang non-muslim. Jadi non-muslim wajib membayar pajak. Orang Islam tidak wajib membayar pajak, tapi wajib membayar zakat.
kita hidup di Indonesia, di negara kita tidak seperti itu. Sebagai orang Islam taat terhadap ajaran Islam, wajib membayar zakat. Sebagai warga negara yang taat terhadap aturan, maka wajib membayar pajak. Malah ada pakai kartu NPWP itu harus laporan. Yang punya kartu NPWP itu harus laporan. Artinya laporan itu tidak mesti wajib membayar pajaknya. Kalau penghasilannya dianggap kurang, ya tidak wajib membayar pajak, tapi wajib laporan itu. Nah, Bapak-bapak, kita di Islam ini ada pembayaran zakat itu untuk 7 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Yang dimaksud sedekah di situ adalah zakat. Kemudian status sosial yang paling rendah itu fakir. Di atas fakir baru miskin. Orang fakir itu tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya rumah, atau tidak punya tempat tinggal. Orang miskin punya pekerjaan, tapi hasilnya tidak mencukupi. Nah, kalau janda berhak menerima zakat. Janda tidak disebutkan di dalam Al-Quran berhak menerima zakat. Tidak. Dia janda, suaminya yang baru meninggal dunia, pengusaha, itu kan. Suaminya meninggal dunia, janda ini kaya raya. Karena apa? Mendiang suaminya punya perusahaan banyak. Makanya tidak wajib menerima zakat di dalam hal, tidak berhak menerima zakat. Maka di dalam Al-Quran tidak disebutkan janda dan yatim menerima zakat, berhak menerima zakat. Bahkan janda kalau kaya raya tetap wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat ini diambil dari hartanya orang-orang kaya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Minnya itu ditabid. Min fungsinya ditabid artinya sebagian. Sebagian kecenderungannya kecil. Jadi ambil sebagian kecil dari harta orang-orang kaya, dikeluarkan sebagai zakat untuk membersihkan harta mereka. Nah, kalau melihat dari ayat ini, maka sesungguhnya zakat itu menunggu kesadaran dapat diambil. Perintahnya khudh, ambillah. Menjadi masalah siapa yang harus mengambil. Nah, makanya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab dibuatlah Baitul Mal. Ya, Baitul Mal itu ya semacam departemen sosial yang mengumpulkan zakat orang-orang kaya, zakat orang-orang kaya. Nanti setelah dikumpulkan, kemudian dibagikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat tersebut. Bapak-bapak. Nah, kalau sekarang di Indonesia ada namanya apa? Basnas, ada basis. Tapi bapak-bapak, kita yang lebih utama memberikan zakat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, umpamanya begini nih, di daerah sini ada orang kaya raya, tapi banyak orang miskinnya. Orang kaya raya ini membayar zakatnya itu lewat basnas, dibayar di sana.
kira-kira setelah dibayar di sana nanti digelontorkan lagi di orang sekitar sini enggak? Ya, makanya Pak, orang kaya lebih banyak membayar zakatnya itu langsung diberikan sendiri. Karena apa? Diberikan kepada orang-orang yang tepat sasaran. Tinggal kerjasamanya dengan RT dan RW nanti. RT-nya nanti mendata siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Udah didata sekian orang, keluarkan zakat. Punya uang 1 miliar. Dari 1 miliar itu yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti berapa Pak? Berapa? 2,5%-nya dari 1 miliar. 50 juta. 250 juta. 250 juta. 250 juta berarti 25% itu 25 apa? 2,5%. 2,5% Dari 1 M. Iya, 1 M ya. Jadi keluarkan. Makanya ketika orang punya uang triliunan, 2,5%-nya kelihatannya banyak sekali. Iya kan? Kalau uangnya sudah triliunan, 2,5% itu kelihatannya banyak sekali. Tapi tetap harus kita keluarkan zakatnya. Orang yang punya harta banyak dan hartanya tidak disakatkan, nanti harta itu akan dikalungkan di lehernya berbentuk ular. Dan ular itu akan mencapik-capik orang tersebut dengan mengatakan, ana maluka wa ana kanzuka. Saya hartamu, saya simpananmu, saya deposito. Karena itu harta itu ada kalanya bisa menjadikan orang itu beruntung dalam pengertian selamat. Ada kalanya harta itu juga bisa menjadikan orang itu celaka. Makanya wa'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa kehidupan dunia itu permainan dan sandiwara. Bukan berarti kita harus menjauhi sebuah permainan. Harta itu permainan, dunia itu permainan. Tapi jangan sampai permainan itu melupakan kehidupan yang sesungguhnya. Dari harta, jangan kita dimainkan oleh harta, tapi harta itu kita permainkan. Artinya apa? Kita harus bisa ngambil nilai plus dari harta itu. Ya mau bangun masjid kalau nggak punya uang pakai apa? Gitu ya. Mengambil nilai plusnya apa? Uang itu kita pakai untuk yang positif. Mau menolong orang tidak punya uang, apa yang bisa kita lakukan? Paling cuma doa. Saya hanya bisa berdoa aja. Mudah-mudahan kamu bisa sukses, bisa berhasil. Paling-paling kan begitu. Tapi kalau kita punya, kita bisa memberikan kepada orang lain. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Punya harta, manfaat hartanya untuk orang lain. Punya ilmu, ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Jadi bapak-bapak, para jamaah sekalian, yang menjadi landasan tentang wajibnya zakat tanaman dikeluarkan pada tiap-tiap panen, tidak menunggu 1 tahun, yaitu ayat yang berbunyi wa atu haqqahu yauma hasadihi. Berikanlah haknya pada saat hari memetik, pada saat hari memanennya. Kita
tahun 70 atau 70-an lah dulu itu orang menanam padi bisa sampai 6-7 bulan. Atau ada yang masih ingat dulu ada padi namanya padi klewer ya. Itu padi klewer itu yang paling nikmat nasinya ya. Nasinya paling nikmat itu padinya tinggi, itu 7 bulan padi klewer namanya. Saya berubah tahun 90-an ada namanya pelita. Nah sesudah pelita nggak ada lagi, akhirnya IR Sadani pendek-pendek. Nah itu, tanaman-tanaman yang seperti itu sebagai makanan pokok itu wajib dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan daripada harta yang kita miliki. Makanya Nabi dan keturunan Rasul itu tidak menerima zakat. Kenapa Pak? Karena zakat itu kan kotoran ya. Zakat itu kotoran, maka tidak menerima zakat Nabi dan Rasul dan anak-anaknya. Tapi kalau hadiah boleh. Hadiah itu biasanya diberikan kepada dua jenis orang. Pertama, hadiah itu bisa diberikan kepada orang yang berjasa, ngasih hadiah sama gurunya gitu, ngasih hadiah sama siapa gitu. Yang kedua, hadiah itu diberikan kepada orang yang berprestasi. Anak di sekolah punya prestasi, dikasih hadiah. Pemberian lain namanya hibah. Kalau ada keluarga bapaknya sebelum meninggal dunia ngasih, nah itu tanah sebelah sana buat kamu, rumah sebelah sana buat kamu. Namanya warisan apa bukan ya? Bukan warisan. Ini namanya hibah. Yang disebut warisan itu namanya tirkah. Tirkah itu harta tinggalan. Harta tinggalan berarti yang punya harta harus sudah meninggal dunia. Kalau yang punya harta sudah meninggal dunia baru dibagikan kepada ahli warisnya, itu namanya harta pusaka. Ada 3 syaratnya harta pusaka dibagikan kepada ahli warisnya. Pertama syaratnya, selesaikan dulu hutang-hutang almarhum. Selama hidup almarhum punya hutang apa tidak, selesaikan, bayar semua. Yang kedua, dia punya wasiat apa, laksanakan selama wasiatnya itu wasiat yang baik. Ada sebuah wasiat yang tidak harus dikerjakan oleh ahli warisnya. Umpamanya begini, di Jakarta hidupnya pas-pasan, aslinya dari Jawa Timur, dari Malang. Wasiatnya begini, nah nanti kalau saya meninggal dunia, saya minta dikubur di Malang dan saya minta dinaikin dibawa pakai pesawat. Nah di sini pas-pasan, nggak ada uang untuk bayar pesawat ke sana. Itu wasiat yang